When you think about the Joe Biden you saw in the debate, ask yourself a question. Do you think the guy who was defeated by the stairs, got taken down by his bike, lost a fight with his jacket, and regularly gets lost, makes it 4 more years in the White House? And you know who's waiting behind him, right? Vote Joe Biden today, and Kamala Harris tomorrow. I'm Donald Trump, and I approve this message. Jadi itu tadi adalah video iklan dari akun YouTube Donald Trump ya. Jadi kalau kalian lihat debat capres kemarin, Joe Biden versus Donald Trump, itu lucu banget. Dan itu lebih lucu daripada debat capres di Indonesia kemarin. Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Mulai dari Joe Biden yang ngomongnya nggak jelas. With the COVID, with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Sampai Donald Trump yang nantangin main golf. And by the way, I told you before, I'm happy to play golf if you carry your own bag. Mereka itu kayak bertengkar kayak anak SD. Dan mungkin ini buat kalian bertanya, apa negara adidaya seperti Amerika nggak ada kandidat lain yang lebih bagus? Di video ini kita akan bahas Joe Biden versus Donald Trump dan menjelaskan ini adalah awal dari kejatuhan Amerika. Dan mana menurut saya yang bakal lebih baik untuk Amerika dari dua pilihan tersebut sebagai orang yang punya gelar sarjana dari top universitas di Amerika dan pernah tinggal di situ selama 5 tahun. Simak video ini sampai akhir karena video ini bakal jadi video paling komprehensif di YouTube yang bahas soal politik Amerika. Mungkin kita bisa mulai dari debat kemarin ya. Joe Biden sendiri tuh kelihatan nggak fit sama sekali. Ngomongnya udah kayak orang tua, kadang ngelantur sana-sini dan poin dari dia bicara itu susah banget buat ditangkap. Bahkan bagi orang Amerika sendiri. It's embarrassing. That was not a good look. I'm a little stressed out. Trump seemed the most competent of the two, and Biden kind of reminded me of someone that's really struggling mentally. Tapi wajar aja Presiden Biden itu sekarang umurnya 81 tahun dan bakal jadi 82 di akhir tahun ini. Bayangin aja ini tuh 10 tahun di atas life expectancy rata-rata orang Indonesia dan 3 tahun di atas life expectancy orang Amerika. Artinya kebanyakan orang saat umurnya segitu ya udah koit atau udah tidak ada lagi di dunia ini. Donald Trump sendiri itu nggak terlalu muda ya, umurnya 78, 4 tahun di bawah Joe Biden. Tapi ya paling nggak dia masih kelihatan fit kan. Terus apa sih motivasi dari Joe Biden tetap ingin nyalonin jadi presiden lagi? Jawabannya adalah mungkin karena dia suka power ya. Karena Presiden Amerika ini kan arguably posisi tertinggi di dunia ini. Bisa naik pesawat Air Force One yang harga pesawatnya itu diestimasikan sebesar 3,2 miliar dolar atau hampir 50 triliun. Atau bisa naik Cadillac The Beast, mobil presiden anti peluru yang super keren. Yang kemarin tuh sempat dibawa ke acara G20 di Bali. Dan mungkin dorongan dari keluarganya dan Partai Demokrat sendiri. Kekayaan Joe Biden sejak beliau jadi presiden itu udah naik 5 kali lipat. Dari 2 juta dolar sampai ke 10 juta dolar. Kata pihak Demokrat, ini tuh hanya kenaikan dari harga aset rumahnya. Oke, kecil lah seukuran presiden US kalau kekayaannya cuman 150 miliar rupiah. Tapi kekayaan anaknya, Hunter Biden, itu diestimasikan sebesar 230 juta dolar atau sekitar 3-4 triliun rupiah. Ini aneh kan? Padahal kan mereka bukan keluarga pebisnis seperti Donald Trump. Di website pemerintah US sendiri dari Badan Komite Pengawasan dan Akuntabilitas Amerika, diestimasikan keluarga Biden dan terasosiasi itu udah mendapatkan 20 juta dolar payment dari entitas asing. Jadi sepertinya enak juga ya jadi presiden negara pengatur dunia. Tapi balik lagi, Biden nggak akan dicalonin jadi presiden kalau bukan karena dukungan dari Partai Demokrat. Dan kenapa Partai Demokrat itu tetap ngecalonin Biden padahal jelas-jelas kondisi mental dan fisiknya itu nggak memadai. Jawabannya simple, Biden bukan dipilih karena dia punya kualifikasi untuk jadi presiden. Tapi lebih ke dia adalah orang yang paling mungkin untuk ngalahin Trump. Karena simply dia udah pernah ngalahin Trump sebelumnya di tahun 2020. Tapi balik lagi ya, Joe Biden 2020 kan masih lumayan fit. Dan penuturan kata juga poinnya masih jelas. Dan paling nggak hampir bisa menyamai Donald Trump dalam melawan poin-poin dia. Dan kalau kalian mikir orang usia 81 tahun yang kelihatan kecirit di atas panggung itu adalah orang yang ngurusin Amerika dan mengambil keputusan besar, ya kalian salah.
Yang punya power adalah deep state dan corrupt party system di Amerika dengan backingannya yang tentunya punya kepentingan mereka sendiri. Kalau dulu zaman Ronald Reagan atau Franklin Roosevelt, presiden mungkin punya kekuatan yang besar ya. Tapi sekarang udah kalah jauh sama deep state dan corporation besar. Total duit dari US corporation yang dipakai untuk ngelobi pemerintah itu adalah 4,26 miliar dolar atau sekitar 60-70 triliun rupiah di tahun 2023 aja. Jadi intinya presiden sekarang itu hanya simbol. Apalagi kalau presidennya nggak tegas dan nggak bagus ya pasti lebih diatur-atur lagi. Jadi pengalaman saya dengan Donald Trump itu cukup unik ya, karena waktu beliau dipilih menjadi presiden di 2016, itu saya lagi tinggal di Amerika. Masih kuliah waktu itu ya. Jadi feel saya waktu itu dan banyak orang di waktu itu juga itu cukup negatif. Karena Donald Trump itu adalah businessman sekaligus kerangkap personality TV star. Jadi beliau itu sering muncul di acara talk show, bahkan kayak acara Smackdown gitu ya. Jadi gue berpikir waktu itu apakah dia bakal bisa ngurus negara. Tapi nyatanya selama kepemimpinan Presiden Trump, ini adalah masa di mana tidak ada terjadi perang yang melibatkan US. Dan bisa dibilang di periode 2016 sampai 2020, ini adalah periode yang cukup tenang di dunia. Di mana nggak banyak konflik dan nggak ada konflik baru yang terjadi di masa kepemimpinan dia. Dan beliau adalah satu-satunya presiden Amerika yang ketemu dengan Presiden Korea Utara. Dan hal yang banyak masyarakat US bisa relate itu adalah Trump sebenarnya itu baik ke orang kecil dan lebih merakyat. Beda mungkin dengan Joe Biden yang terdapat banyak momen dia itu nggak peduli dan menghargai rakyat kecil. Trump sendiri itu jahat, kata-katanya menyakitkan, tapi hanya ke lawan-lawannya dan media-media yang tidak suka dia. Nyatanya nggak ada satu klip dia yang menolak aspirasi masyarakat kecil. Jadi gue nggak bilang ya apakah Trump ini adalah presiden yang pas buat Amerika. Tapi tentunya kalau dihadapkan dengan Joe Biden yang kondisinya semakin menurun, ya gimana? Dan hukumnya di Amerika itu misal presiden meninggal, itu wakilnya yang berhak gantiin. Artinya ya kalau Anda pilih Joe Biden, worst case scenario, jika beliau tidak ada selama masa presidennya ke depan, itu wakil dia yang akan menggantikan. Dan presiden meninggal sendiri itu bukan hal yang baru ya di dunia Amerika. Jadi di sejarah Amerika total udah ada 8 presiden yang meninggal saat masa mereka aktif. Mulai dari kena penyakit seperti Franklin Roosevelt, contohnya, sampai dibunuh seperti John F. Kennedy. Jadi ya kalau Biden kepilih dan amit-amit beliau meninggal, maka Kamala Harris yang akan gantiin. Dan saya nggak tahu apakah Amerika itu siap dengan sosok presiden wanita yang nggak ada darah putih sama sekali. Apalagi Kamala ini bukan sosok seperti Obama ya, yang lebih dicintai masyarakat pada saat itu. Selamat pagi, Assalamualaikum, dan salam sejahtera. Terima kasih. Approval rating atau persepsi publik terhadap Kamala ini tuh malah lebih jelek dari Joe Biden. Untuk sekarang, Amerika itu masih posisinya adalah negara superpower. Ekonominya masih doing well dan angka pengangguran mereka itu adalah salah satu paling rendah sepanjang sejarah. Indeks sahamnya juga masih naik. Cuman yang gue belajar dari kerja corporate atau dari pengamatan gue pribadi, suatu perusahaan atau negara itu jatuhnya nggak akan langsung jatuh. Jadi bakal pelan-pelan mulai dari atas yang goyah dan itu bakal menular ke bawah. Dan menurut saya ini adalah mungkin masa-masa di mana Amerika ini mulai turun. Karena kalau kita lihat sejarah superpower yang menguasai dunia tiap era itu berbeda-beda. Contohnya, sebelum US itu ada UK atau British Empire yang menguasai sekitar 25% dunia. Sebelum UK ada France pada zaman Napoleon yang hampir menguasai seluruh Eropa. Belumnya lagi ada Belanda yang berjaya di abad 17. Sebelumnya lagi ada Ottoman. Jadi Amerika bukan jadi superpower, ini tuh pasti akan terjadi. Karena history always repeat itself. Tinggal masalah kapan aja bakal jatuh. Saya nggak tahu apakah saya bisa menyaksikan jatuhnya Amerika dan munculnya superpower baru dalam lifetime saya. Tapi mungkin anak atau cucu saya mungkin bisa. Nggak ada yang tahu. Karena balik lagi dari leadership Amerika sekarang udah mulai goyah. Dan jarang Amerika itu mempunyai presiden yang benar-benar disegani di mata dunia dan di mata rakyatnya. Seperti misal Presiden Ronald Reagan atau paling nggak selevel sama Barack Obama lah. It's the idea held by generations of citizens who believe that America is a constant work in progress, who believe that loving this country requires more than singing its praises or avoiding uncomfortable truths. It requires the occasional disruption.
the willingness to speak out for what is right, to shake up the status quo. That's America. Dan mungkin hanya waktu sajalah yang bisa melemahkan sistem deep state Amerika dan corporation-corporation besarnya. Sehingga ya turun negaranya itu tidak akan bisa dihindari lagi. So that's the end of the video. Semoga teman-teman belajar dari video ini ya. Selain bahas investasi, saya itu juga sebenarnya suka bahas tentang sejarah ya. Karena menurut saya itu ada kaitannya. Jadi sejarah dan investasi itu ada kaitannya. Karena semua yang kita lakukan di dunia ini itu kan kita melihat apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya. So thank you guys, and jangan lupa subscribe, share video ini ke teman kalian, and see you guys next time. Bye!